Gangguan Kamtibmas terkait tanggal 29 November 2021. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 521 kejadian atau 139,68%. Di mana hari Minggu kemarin ada 373 kejadian, sedangkan hari Seninnya 894 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 880 kasus, pelanggaran ringan sebanyak 2 kasus, dan bencana sebanyak 3 kejadian. Kemudian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 9 kejadian. Kemudian tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 520 kasus atau 144,44%. Di mana hari Minggu tanggal 28 November ada 360 kasus, sedangkan hari Seninnya tanggal 29 November ada 880 kasus. Dan apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus, yaitu kasus pencurian pemberatan sebanyak 79 kasus, kemudian kasus narkotika 66 kasus, kemudian yang ketiga kasus penggelapan sebanyak 52 kasus, kemudian kasus curanmor kendaraan R2 atau roda 2 sebanyak 39 kasus, dan yang terakhir penganiayaan dengan 10 kasus. Kemudian data laka lantas, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 131 kejadian, di mana korban meninggal ada 13 orang, kemudian luka berat 10 orang, dan luka ringan 170 orang. Kemudian terkait kasus-kasus yang menjadi atensi pimpinan di Polda Jambi, kasus pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sajam di wilayah Kecamatan Kota Baru. Kemudian di Polda Banten kasus narkotika, di Polda Bali juga narkotika, di Polda Gorontalo kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur GPON atau Gigabit Passive Optical Network oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atau PT JIP pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2015 yang terjadi di Jakarta. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan para penyedia barang jasa, PT ACB, PT IKP, dan PT TPI diindikasikan terdapat sejumlah penyimpangan. Pertama, di tahap perencanaan dalam penyusunan keputusan direksi tentang ketentuan pemilihan mitra usaha kerjasama perseroan dalam rangka investasi jangka panjang, PT JIP diindikasikan dibuat secara backdate atau diberi tanggal mundur, dan penetapan owner estimate atau OE tidak didukung dengan data yang jelas. Kemudian 2, tahap pemilihan. Pemilihan penyedia barang jasa tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan
pengadaan barang jasa di lingkungan PT Jack Pro. Kemudian 3, pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur GPON tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan yang tertera dalam SPK. Kemudian 4, terdapat pengetikan ulang rekening koran bank yang sudah dimodifikasi sejak tahun 2017 sampai dengan September 2018 yang bertujuan untuk merekayasa transaksi fiktif. Dari kasus ini 2 orang tersangka diamankan berinisial atas nama AP sebagai Direktur Utama PT JIP dan atas nama CD sebagai FP Finance dan IT PT JIP. Adapun barang bukti yang disita oleh penyidik sebagai berikut: 1. 15 buah HP, 3 laptop, 7 CPU, komputer PT JIP, 2 buah rekening koran, 2 buah sertifikat tanah dan bangunan, 3 buah dokumen PT JIP, dan yang terakhir invoice pembelian material GPON. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik akan melakukan upaya pencekalan terhadap para tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Selain itu juga penyidik akan melakukan aset tracing terhadap aliran dana untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Demikian yang saya sampaikan. Dari yang saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Upaya pencekalan itu dilakukan agar yang bersangkutan tidak ke luar negeri, ya. Masih didalami sama penyidikan. Jadi proses ini masih berlangsung, ya. Nanti update-nya kita sampaikan kembali. Belum. Ya. Masih dalam proses, ya. Ini rencana tindak lanjut, ya, saya ulangi lagi. Akan dilakukan upaya pencekalan kepada para tersangka, kemudian akan dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli. Ya, tentunya nanti kita lihat setelah dilakukan pemeriksaan ini apa upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik nanti, ya. Sementara sampai sini dulu prosesnya. Oke? Isu lain, Pak, saya Rahel dari... Isu lain boleh, yang penting saya bisa jawab. Ini Pak, soal rencana reuni 212. Rencana apa? Reuni 212, Pak. Itu Nah, kan diadakan di Bogor, informasi terbaru di Masjid Al-Zufra. Nah, ini ya, polisi. udah terima saya pertanyaan tadi lewat Ya, handphone. nah belum dibalas kan? Ya, belum dibalas karena belum ada jawaban. Jadi kami sudah menelusuri, ya, nanya, ya. Nanti kalau sudah ada jawaban kita jawab. Kalau udah ada jawabannya tadi udah kita WA lagi. Tapi biasanya perlu izin. Ya, tentunya kita mau tanya dulu apakah pemberitahuan itu sudah diterima oleh Polres tempat, ya. Dan tentu Polres melihat kegiatan apa yang dilakukan, ya. Kegiatan yang dilakukan itu tempatnya di mana, tentu akan dipelajari dulu. Nah, kemudian setelah dilakukan
analisa apakah diberikan izin keramaian nanti akan kita sampaikan ya. Sampai sejauh ini kita belum mendapat informasi tentang itu. Sini terus ya. Tidak ada. Oh ya, video itu masih kita dalami, kita belum tahu lokasinya di mana, ya. Nanti kita sampaikan. Kan udah disampaikan itu salah paham ya, dan tentunya sudah diselesaikan. Masing-masing satuan akan menindaklanjuti ya. Tentu dari Polri akan melakukan pemeriksaan dan kalau dinyatakan salah tentu akan kita beri tindakan ya. Gimana? Masih dalam proses ya. Sekali lagi ini masih dalam proses propam. Nanti hasil pemeriksaan tentu bagi anggota yang bersalah tentu akan diberikan tindakan sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan peraturan undang-undang ini. Pak, tapi kalau polisi menjual rokok itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Gimana? Kan diduga kesalahpahaman itu berasal dari. Ya masih didalami. Ya. Ada aturannya nggak sih sebenarnya? Hah? Ada aturan teknis resminya nggak sih Pak? Ya jual apa masih kita dalami apa, ya kan? Kasus apa? Kan udah disampaikan dulu. Nanti update-nya kita sampaikan lagi. Lupa dong kita. Iya, yang beberapa waktu yang lalu kan kita udah sampaikan, ya kan? Nanti update lagi, ya. Pak, saya izin menegaskan sedikit Pak. Ini kan memang belum diketahui ya lokasi yang dijualnya itu apa Pak soal kasus bentrok kemarin. Nah, tapi secara aturan garis besarnya Pak, sepenuhnya apakah memang diperbolehkan Pak polisi itu menjual sesuatu begitu Pak? Apa itu? Yang dalam bentrok yang kasus kemarin Pak kan diduga menjual sesuatu harganya diduga terlalu mahal, makanya ada bentrok Pak di situ. Nah, secara umum apakah polisi memang diperbolehkan begitu Pak? Boleh. Pada prinsipnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri harus dipertanggungjawabkan, ya. Apakah itu perbuatan pidana, apakah itu pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, pasti akan ditindaklanjuti, ya. Ini masih kita sama tadi ya. Jadi Polri dalam hal pimpinan Polri tidak akan melindungi bagi anggota yang melakukan, oknum anggota Polri yang melakukan kesalahan akan ditindak, ya. Jelas ya. Tadi kan kita sampaikan masih kita telusuri. Jadi saya sampaikan pada rekan-rekan, setiap anggota Polri atau oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan, dia akan mendapat resiko hukuman sesuai dengan perbuatannya. Apakah itu hukuman pidana, apakah itu pelanggaran disiplin ataupun kode etik. Tidak melihat itu pangkatnya apa, ya. Jelas ya. Baik rekan-rekan, cukup ya. Ya udah satu aja cukup. Ya. Tentu Polri akan menjaga situasi Kamtibmas ya. Upaya-upaya yang dilakukan tentu upaya-upaya preemptif ya. Melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian melakukan upaya pencegahan. Nah, itu upaya-upaya yang dikedepankan adalah upaya-upaya edukasi dan sosialisasi. Pada prinsipnya kita menjaga situasi Kamtibmas agar aman dan terkendali. Terima kasih ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.